tanggal 20 Mei berakhirnya say. Jadi yang kemarin kita hitung 2 Mei, setelah kita hitung-hitung lagi tanggal 20 Mei berakhir masa penahanan yang 40 hari ke depan. Berarti sebelum tanggal 20 Mei seperti aku bilang harus ada gitu say ya. Lihat di story Kak Yol Bunda. Salam dari Kaltim. Iya. Tunggu giliranmu. Iya, tunggu giliranmu sayang. Jangan di tiang sutet mulu, lu turun. Kok ditambah mulu Mami, masa taran Mami Niki Mi kasihan anak-anaknya Mami. Tahannya Niki itu berakhir yang 40 hari ke depan itu. Kemarin aku udah hitung-hitungan sama para rekan-rekan, ada rekan-rekan wartawan. Kemarin aku ketemu tanggal berakhir penundaan penahanan penambahan kemarin tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei berakhirnya ya. Tanggal 20 Mei berakhirnya say. Jadi yang kemarin kita hitung 2 Mei, setelah kita hitung-hitung lagi tanggal 20 Mei berakhir masa penahanan yang 40 hari ke depan. Berarti sebelum tanggal 20 Mei seperti aku bilang harus ada persidangan kan. Tapi kemarin itu kita lihat pelapor sendiri menambah BAP dan menambah saksi dan menambah bukti karena jaksa masih belum mau untuk menentukan tanggal persidangan karena belum komplit bukti-buktinya. Nah, doain aja ya. Buzzer banyak banget dia, buzzer sulap, biarin gitu. Buzzer cair ya, biasa say. Di sini tempat termahal dibayar buzzer. Jadi buzzernya semangat ya, semangat buzzernya ya. Dan buzzernya itu banyak adik-adikan aku yang aku suruh di sana nyusup apa-apa aja. Room Tessa Mariska room termahal untuk buzzer ya. Jadi sampai dia nanti down, sampai kalau Tessa Mariska down udah nggak live lagi, langsung buzzernya dibayar mahal ya. Dan ternyata Tessa Mariska akan terus live, insya Allah ya. Kalau masih ini akan terus sampai gue paham apa sebenarnya terakhirnya masalah Nikmir ini mau kemana dibawa ya gitu. Buzzer jangan diladenin pun betul. Gong Gombal keren banget ngasih ladang rezeki buat para buzzer. Ya nggak apa-apa sayang, biarin ya. Tessa Mariska takut sama Dewi Persik. Gua tuh gak takut-takutnya sama orang ya. Gua itu kagak takut-takut sama orang ya. Semangat ya Mami buat tim Kak Niki sehat-sehat dan secepatnya Kak Niki cepat bebas. Amin. Gitu. Jadi kita cuekin. Kapan sidang Bunda? Sebelum tanggal 20 Mei harus sudah ada sidang harusnya. Gitu ya. Biar cepat cair ya. Jadi kayak waktu yang persidangan kemarin NM ya, kemarin persidangan NM itu dibahas tuh sama Bapak itu, katanya saksinya tidak keren, saksinya tidak profesional, saksinya tidak oke. Kan saksi itu doktif sama NM kemarin ya, karena katanya kalau giliran yang ngomong jaksa cepat dijawab, giliran kita yang ngomong kagak dijawab. Kalau jaksa aja secepat kilat dia jawab gitu. Jadi saksinya NM kemarin dibilang tidak keren, kredibilitasnya tidak oke gitu. Jadi baru tahu ada saksi ternyata harus keren ya saksi ya. Nah itu menurut kalian gimana tuh guys, saksinya nggak oke? Mi buzzer harus sejam loh nih Bung di live Mami. Betul. Kok kamu tahu? Kamu juga dari buzzer kali ya? Ayo Gong Gombel kok tahu sih? Aku masukin adik-adikan aku di timnya buzzer, di grup-grup buzzer. Aku tahu. Pokoknya Tessa Mariska tuh roomnya paling mahal. Pokoknya kalau Tessa Mariska sampai down, sampai Tessa Mariska itu dia nggak live lagi dan dia terdiam membaca punya kalian, akan dibayar mahal, tolong di screenshot. Oke, sekarang saya kasih kalian rezeki para buzzer. Tolong kalian komen sebanyak-banyaknya, apapun sejelek-jeleknya kalian komen di sini, dan saya akan pura-pura lesu, pura-pura ini biar kalian dibayar mahal. Cepat, mulai masuk. Saya akan pura-purain supaya kalian dibayar mahal. Saya kasih rezeki kalian nih, cepet. Udah. Nah, udah screenshot sana, silahkan. Terus,
Semua ini sebetulnya karena sakit hati nepos. Pinter Mama Nia, pinter Mama Dia. Semuanya ini sebetulnya karena sakit hati nepos, dibuang NM, jadi dia mainkan wayang-wayang. Betul Mama Nia, berarti memperhatikan live-nya saya ya. Betul, gue suka deh kayak gini. Jadi kalau nonton live jangan sambil tiduran ya, ayo. Jadi kalian lihat, kalian ini, Sugi ketawa dia. Jadi lihat terus kalian pikir nih Mama Nia masuk deh nih, bener. Semua ini sebetulnya karena sakit hati nepos, dibuang NM. Jadi dia mainkan wayang-wayang yang punya duit. Betul Mama Nia, pinter. Wayang-wayang merasa apa? Karena udah kebingungan kan, udah kebingungan harus bayar hutang ya kan, harus bayar hutang, terus juga untung semakin menurun, penjualan semakin menurun. Jadi wayang, namanya kita, gue juga deh kalau kayak gitu, dan usaha gue tinggi, tiba-tiba anjlok menurun, ya gue juga bingung apa nih gitu. Datanglah kucuk Markius ya kan, ya udah jangan ini penyebabnya si ini nih, si ini. Nah wayang udah nggak pikir jernih lagi, udah gak ada pikiran jernih, main ho aja, main percaya aja. Padahal itu masa wayang nggak tahu kalau itu Markius ya kan, udah berapa kali dikasih peringatan sama Nikmet, itu Markius. Wayang mungkin bingung ya karena jadi anjlok, jatuh gitu ya, usahanya yang tadinya dapat sampai triliunan gitu ya, setiap bulan miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, tiba-tiba anjlok gitu. Jadi bingung, secara utang sudah numpuk puluhan miliar gitu di pabrik ya, di Maklon udah numpuk puluhan miliar. Jadi bingung mereka harus memiliki apa. Masuklah cukup uang garam. Tuh, kasihan sebenarnya kasihan si wayang ini, tapi nggak kasihan juga lah. Lambe julid sayang, Mami Jubrik, iya bener banget Bun, iya sebenarnya nggak kasihan juga ya. Kenapa juga para wayang ini membuat barang yang overclaim? Lu udah tahu barang lu overclaim ya, harusnya lu perbaiki ingredientsnya, lu perbaiki, lu jual kembali, lu katakan nanti kayak Cindy Samuel, dia perbaiki barangnya, dia ini sekarang apa, masih keren, masih menyala gitu kan, perbaiki gitu. Jangan lu barang lu ini lu kagak mau rugi, barang lu kagak bagus overclaim, lu kagak mau rugi, lu paksain juga jual, ujung-ujung sama aja kan. Lu bayar dalang juga, lu saweran uang garam sama dalang, sama aja dengan lu perbaiki krimnya, lu rubah ingredientsnya, lu bayar dalang untuk mengira lu supaya menutup mulut, supaya mengira supaya itu NM dan kawan-kawannya masuk. Lu bayar dalang, yang ujung-ujungnya yang untung dalang. Nah, yang untung itu dalang, karena dalang uang garam, beli garam yang lu kasih, beli garam itu kagak semua ke situ. Masa lu nggak tahu sih para wayang ini ya? Para wayang ini udah ini kali, udah bingung gitu, kayak gimana mau flexing, gimana mau ini gitu loh. Ratu Amazon kita akan bebas, amin. Ratu Amazon kita akan bebas, Malik Bella, thank you. Nepos jadi dalang tapi dia rada bluun, ember. Bukan bluun, terlalu pinter. Intinya jalan udah mentok, jadi antek-antek keluar, iya. Karena orang dengan, kalau ada keuntungan pasti orang berbagai macam cara kan mencari jalan nih bagaimana caranya. Nah, orang kalau lagi yang tadinya di atas uangnya banyak, begitu tiba-tiba turun dia akan kalap, masuklah gitu. Daripada gatal badannya mah mau flexing, iya mau flexing, pakai ini pribadi, pakai kelas VIP, pakai ini pribadi, padahal flexingnya juga kan rental, sewa ya kan. Cuman flexing kan cuman liatin di video kan nggak sampai 1 jam juga ngeliatin di video syutingnya ya kan. Terus abis itu nggak sampai 1 hari juga ya kan. Jadi itu menjual ke flexingan itu. Lihat Wardah, Viva, Mustika Ratu, apalagi tuh tidak pernah flexing nyata, dan barangnya tidak ada yang jelek, sampai sekarang masih bertahan, dan pemiliknya pun kita tidak tahu siapa. Tidak flexing, itulah yang benar barangnya ya. Tidak ada flexing, pemiliknya kita nggak tahu siapa. Wardah
Sampai sekarang masih bertahan. Pemiliknya siapa? Kita nggak pernah lihat. Pernah kita lihat Wardah, wow, naik segala macam private jet, segala macam yang pribadi, yang mobil-mobil mewah. Nggak pernah, karena itulah yang orang kaya sesungguhnya, yang orang benar sesungguhnya itu tidak pernah flexing, ya. Kembali lagi jadi ujung, kembali ke Wardah, kembali ke Pitpa, kembali ke Mustika Ratu, segala macam. Lihat tuh, almarhum Nyonya Muriati yang punya Mustika Ratu. Pernah kalian lihat dia flexing keluar dari segala macam keflexingan, keluar dari apa sih, jet pribadi, keluar dari pesawat, terus rumahnya di room tour. Pernah? Orang yang fake flexing itu adalah orang yang pasti dia menjual apa? Kebohongan. Ya, jadi kalian pinter ya, kalian pinter. Secara nggak langsung bikin malu diri sendiri ya, flexing punya orang lain. Nggak bikin malu karena kalian nggak tahu. Buktinya kalian beli. Nggak bikin malu, malah mendongkrak penjualannya. Jadi secara nggak langsung kalian dengan keflexingannya, kalian dijual barang-barang yang mahal, kalian percaya. Oh iya, dia orang kaya, kita beli aja. Padahal tuh harusnya kalian tuh mikir gitu, jangan mau dibohongin. Mustika Ratu juga, iya Mustika Ratu coba. Pernah kita lihat yang punya almarhum pernah flexing? Enggak, malah pakai kebaya, pakai sanggul sederhana banget, pakai kebaya. Itu almarhum Ibu Muriati pakai kebaya, anggun, nggak pernah flexing ya, nggak pernah ngeliat wow gitu, ada gitu. Jadi kalian belanja, lain kali sama, jangan orang yang flexing gitu. Cantik loh mami, awas lo bilang ganteng. Purbasari Sari Ayu tuh seger banget Bunda Tessa. Iya sayang, habis mandi. Itu Purbasari Sari Ayu, pernah kalian flexing? Karena inilah itu pernah, tapi tidak sampai sekarang barangnya bertahan. Karena apa? Menjual kualitas, ya, menjual kualitas, bukan menjual keflexingan. Kalian flexing dengan uang masyarakat yang membeli barang overclaim kalian, gitu loh. Segala macem ya bisa. Misalnya nih kayak nih, gigi jadi putih, ditempelkan aja langsung putih, ditempelkan sekali langsung putih. Mungkin nggak? Yang ngomong aja giginya di veneer, masa ditempel langsung putih? Kan nggak. Harusnya kalian juga menyaring ya. Iklan-iklan, promosi-promosi yang nggak masuk di akal, yang nggak logika, nggak usah mau kalian beli. Nggak logika gitu loh. Ditempel langsung putih. Kayak gigi gue, lagi gigi lu dipinir, ya jelas aja putih, bukan karena ditempel-tempel itu. Jadi cari iklan yang masuk di akal, cari promosi yang masuk di akal, say. Sirik tanda nggak mampu, sirik tanda tidak jual overclaim. Bener banget Bun Wati, iya.